Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial membuat aplikasi data guru. Pertama, kita masuk ke exam untuk membuat database. Di bagian Apache dan MySQL harus ditekan Start. Setelah itu, klik 2 kali pada admin, maka kita akan masuk kepada phpMyAdmin. Nah, di sini saya sebelumnya telah membuat database. Jadi tujuan kita di sini membuat database ya, tapi saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Di sini saya buat database data guru atau DB data guru. Nah, setelah itu kalian bisa cek database yang sudah kalian buat. Nah, contohnya seperti ini. Untuk name-nya itu kalian bisa pakai NIP atau apapun sesuai dengan aplikasi yang ingin kalian buat. Di sini berhubung saya akan membuat data guru, jadi menggunakan NIP, nama, jenis kelamin, alamat, agama, dan jabatan. Untuk tipenya kalian bisa pilih sesuai kegunaannya masing-masing ya. Setelah itu kita masuk ke NetBeans. Nah, di sini ada desain. Sebelumnya kalian harus membuat desainnya terlebih dahulu, seperti ada yang dicontoh seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, kita masuk dulu kepada koneksi di bagian koneksi Java. Nah, untuk codingannya kalian bisa lihat seperti yang digambar. Di bawah base case aplikasi data guru itu ada import java.sql.connection import java.sql.driver manager setelah itu import javax.swing.goptionpen setelah itu di bawahnya ada public class koneksi. Di situ kalian bisa tulis di bawah connection get connection, buka kurung tutup kurung, terus buka kurung kurawal. Di bawahnya connection con sama dengan 0 titik koma. Setelah itu try buka kurung kurawal, con sama dengan driver manager dot get connection, buka kurung tanda kutip jdbc titik 2 mysql titik 2 garis miring 2 kali localhost garis miring db_data_guru. Nah, di sini db-nya itu tergantung apa yang kalian buat di database sebelumnya. Tanda kutip koma tanda kutip root tanda kutip koma tanda kutip 2 kali tutup kurung titik koma. Setelah itu di bawahnya ada goptionpen.showMessage dialog buka kurung 0, tanda petik berhasil cuy, tanda petik tutup kurung titik koma. Nah, di sini tujuannya berhasil cuy itu kalau memang codingan kita berhasil, dia akan muncul bacaan berhasil cuy. Terus di bawahnya tutup kurung kurawal catch buka kurung expectation tutup kurung buka kurung kurawal. Di bawahnya ada goptionpen.showMessage dialog buka kurung 0, tanda petik koneksi ke database gagal, tanda petik tutup kurung titik koma. Nah, itu kalau misal koneksi kita nanti ada yang gagal, dia akan muncul bacaan seperti itu. Terus di bawahnya ada tutup kurung kurawal. Nah, terus di bawahnya lagi ada return con titik koma. Di bawahnya lagi tutup kurung kurawal. Nah,
Di sini jangan sampai ada kelalaian, mau itu titik koma, tanda petik, kurung kurawal, dan lainnya. Karena dia salah satu aja, dia bisa error. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke desain di bagian aplikasi Java. Untuk bagian judul aplikasi Data Guru SD Mekar itu, kita bisa pakai Glabel. Sama seperti untuk NIM, nama, jenis kelamin, alamat, agama, dan jabatan itu menggunakan Glabel semua. Sementara untuk kolom kosong di sebelahnya kita menggunakan text file. Semua kolom kosong kita menggunakan text file. Dan untuk tombol simpan maupun keluar kita pakai OK button. Ada di sebelah kanan, kalian tinggal ambil saja. Setelah itu, untuk mengganti di dalam kolom ini kita harus mengganti terlebih dahulu teks-teksnya di bagian kolom kosong. Nah, kalian tinggal pilih di bagian kolom-kolom kosong tersebut. Kalian tinggal klik kanan, terus pilih change variable name. Di situ kalian tinggal ganti teksnya aja. Yang awalnya Glabel kalian tinggal ganti menjadi tx nip, tx nama, jenis kelamin, itu berlaku untuk semuanya sampai di jabatan. Nah, setelah itu table kalian bisa ambil JTable, terus seret ke kiri. Setelah desainnya selesai, kurang lebih seperti ini, kita masuk ke codingannya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa melihatnya di video untuk lebih jelasnya. Jadi di bawah base aplikasi Data Guru itu, kalian bisa ketik import java.sql.connection, import java.sql.prepared statement, import java.sql.resultSet, import java.sql.statement, import javax.swing.geoptionpen, import javax.swing.table.defaultTableModel, setelah itu di bawahnya ada bagian public class aplikasi extends javax.swing.gframe itu privat. Di bawahnya ada privat default table model tab underscore mode, di bawahnya itu ada public aplikasi buka tutup kurung, terus tutup kurung awal. Di bawahnya init components buka tutup kurung, di bawahnya lagi tampil underscore database buka tutup kurung, di bawahnya kurung kurawal. Selesai, kita turun ke bawah. Sampai menemukan private void tampil database. Untuk codingannya seperti ada yang di video. Kurang lebih isinya objek baris sama dengan buka kurung kurawal, tanda kutip nip, tanda kutip, koma, tanda petik nama, tanda petik koma, tanda petik jenis underscore kelamin, dan lain sebagainya.
Kalian bisa lihat seperti yang digambar. Jangan lupa semua, jangan sampai ada yang kurang. Mau itu tanda petik, titik koma, buka atau tutup kurung. Karena salah sedikit saja bisa menyebabkan error. Nah, jika sudah selesai, kita harus kembali ke atas sampai menemukan private void tx sim action per format. Di bawah to do add itu kalian harus buat codingan seperti ini. Kurang lebih isinya if buka kurung txnip dot get text buka tutup kurung dot trim buka tutup kurung dot equals buka kurung tanda petik 2 kali tutup kurung 2 kali tutup buka kurung kurawal. Di bawahnya Jobson pen dot show message dialog buka kurung 0, tanda petik maaf, nip belum diisi, tanda seru, tanda kutip, buka kurung, titik koma. Di bawahnya ada txnip dot request focus buka tutup kurung, titik koma. Selebihnya kalian bisa lihat seperti yang di video. Kalian harus ikuti step by stepnya. Nah, jika sudah selesai, kita turun ke bawah. Karena masih ada lagi. Nah, jadi semua harus kalian buat sampai seperti di video. Kurung kurawal seperti yang ada di video. Setelah itu kita turun. Ingat jangan sampai ada yang tertinggal. Kalian bisa debug atau menjalankan codingan tersebut. Kalian tinggal pilih debug, setelah itu debug file, dan akan muncul
kalimat berhasil cuy, seperti yang kita buat tadi. Setelah itu muncul seperti ini. Kalian tinggal isi nipnya sesuai yang diinginkan. Di sini saya isi random. Setelah itu namanya kalian buat, lanjut ke jenis kelamin. Setelah itu ke agama dan yang lainnya. Di bawah sini sebenarnya sudah ada contoh yang sebelumnya saya buat, tapi untuk menambahkannya kalian bisa buat seperti contoh yang sudah saya berikan. Nah, untuk agama kalian bebas mengisi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sama seperti yang lainnya. Dan untuk jabatan juga seperti itu ya teman-teman. Kalian bebas pilih mau masukin jabatan apapun sesuai dengan aplikasi yang ingin akan kalian buat. Nah, setelah itu kalian simpan, maka akan muncul kalimat berhasil cuy lagi. Setelah itu kalian tekan OK dan data berhasil tersimpan. Berhasil. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.